Halo teman-teman, kembali lagi bersama Inti Film. Kali ini kita akan membahas film dengan judul Mulan. Merupakan film garapan sutradara Tony Bancroft dan Benny Cook yang dirilis pada tahun 2020 yang mengadaptasi dari cerita animasi Mulan yang dirilis pada tahun 98. Bergenre live action dan dibintangi oleh aktor Asia bernama Liu Yifei dan Donnie Yen. Film ini menceritakan tentang seorang Mulan, gadis remaja yang menyamar sebagai laki-laki demi menggantikan ayahnya yang sudah tua sebagai prajurit perang. Sebelum kita masuk di ceritanya, saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena menonton secara langsung memiliki rasa dan suasana yang berbeda. Jadi langsung saja kita masuk kepada isi ceritanya. Adegan film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak perempuan bernama Hua Mulan yang sedang berlarian berusaha menangkap ayam naik genteng dan mengakibatkan kekacauan di desanya. Hal ini sangat tidak lazim dilakukan seorang anak gadis dan menjadi buah bibir di antara tetangga. Sifat Mulan inilah yang mengecewakan keluarganya. Ibunya sangat berharap Mulan menjadi seorang gadis cantik dan anggun membawa kehormatan bagi keluarga, sehingga ada pria yang tertarik untuk menikahinya. Mulan yang tumbuh menjadi gadis dewasa dipertemukan dengan Mak Jombang setempat untuk menunjukkan kebatasan diri menjadi seorang istri. Akan tetapi, muncullah seekor laba-laba yang menghancurkan acara itu, menyebabkan Mulan menumpahkan meja dan dianggap aib keluarga oleh Mak Jombang setempat. Sementara itu, Xin menunjukkan kerajaan Cina sedang diserang oleh musuh bebuyutan Sang Kaisar. Adalah kelompok Rouran yang dipimpin Borihan dan dibantu oleh penyihir jahat bernama Xian Yang. Dengan menyamar sebagai prajurit kekaisaran untuk memberi laporan atas serangan yang terjadi di benteng kerajaan. Sang Kaisar pun menanggapi laporan tersebut dengan meminta seluruh rakyatnya wajib militer dan mengirimkan perwakilan satu laki-laki dalam setiap keluarga untuk mengumpulkan pasukan melawan kelompok Rouran. Kemudian tibalah rombongan kerajaan di desa Mulan. Mereka datang untuk meminta rekrutan kepada penduduk. Dan ayah Mulan yang bernama Hua Zhou, karena tidak memiliki anak laki-laki, ia terpaksa mengajukan diri sebagai prajurit perang. Tetapi karena dirinya tidak bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat, ayah Mulan terjatuh dengan disaksikan warga dan rombongan kerajaan. Sadar melihat sang ayah yang sudah tua dan pincang, Mulan tahu tidak akan memiliki harapan lagi untuk melihat ayahnya kembali dari peperangan dalam keadaan hidup. Pada malam harinya, dengan tekad dan berani, Mulan memutuskan untuk mengambil baju perang ayahnya dan berangkat bergabung dengan prajurit perang di kerajaan. Setelah melewati perjalanan panjang, Mulan akhirnya tiba di kamp prajurit. Bersama dengan puluhan prajurit lainnya, Mulan dilatih untuk menjadi prajurit kuat di bawah pimpinan Komandan Tung. Selama berada di dalam kamp, Mulan harus terbiasa bersama para pria dan kebiasaannya. Dia menggunakan identitas baru sebagai pria bernama Hua Chun dengan mengelabui temannya supaya tidak mandi berbarengan dengan berjaga pos setiap malam. Temannya sadar kalau bau badan Hua Chun terlampau amat sangat menyengat karena hanya mandi sekali semenjak dia datang. Akhirnya pun Mulan memutuskan untuk mandi di danau, tetapi tidak disangka ada Cheng Honghui diam-diam menyelinap memaksa ikut mandi bersama. Akan tetapi Mulan berhasil mengusir Honghui dengan alasan bahwa mereka tidak saling kenal dekat. Kemudian di sisi lain, tentara Borihan memutuskan untuk terus maju menghancurkan benteng kerajaan yang tersisa. Hal ini memaksa Komandan Tung memutuskan untuk menghentikan pelatihan lebih awal dan mengirimkan pasukannya bersiap perang menghadapi Borihan. Dalam pertempuran, ternyata pasukan Borihan memiliki ide curang. Pasukan serba hitam itu berbalik arah dan meninggalkan arena perang. Mengetahui hal tersebut, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Mulan diperintahkan untuk mengejar musuh yang kabur diiringi dengan prajurit kuda lainnya. Di tengah perjalanan,
Pasukan Mulan tumbang satu demi satu. Akhirnya hanya tersisa satu prajurit, yaitu Mulan, yang dengan gagah berani memutuskan untuk mengejar pasukan musuh sendirian. Tetapi pada saat pengejaran, Mulan dihadapkan dengan penyihir Xianyang. Penyihir itu tahu Mulan hanyalah perempuan yang berpura-pura menjadi laki-laki. Penyihir itu berusaha membunuh Mulan dengan melemparkan belati senjatanya yang tepat menusuk mengenai dada Mulan. Untungnya Mulan masih bisa selamat karena rompi pelindung yang dipakainya. Setelah mendengar ejekan penyihir tadi, Mulan memutuskan melepaskan seluruh cinya dengan membongkar penyamarannya sebagai pria dan kembali ke dalam pertempuran. Sesampainya di medan pertempuran, pasukan Roran berhasil menyerang menggunakan batu api raksasa. Melihat pasukan Mulan yang kocar-kacir dan terpojok, Mulan mempunyai inisiatif mengumpulkan helm bekas prajurit yang gugur dan menggunakan keahlian memanahnya untuk memancing musuh agar melemparkan bola batu ke arahnya. Musuh pun terpancing dan akhirnya mereka menembak mengenai lereng gunung yang bersalju. Hal itu memicu longsoran salju yang sangat dahsyat dan mengubur para pasukan Roran. Setelah memenangkan pertempuran, Mulan menghampiri para prajurit. Dengan berani ia mengungkapkan identitas dirinya adalah perempuan bernama Hua Mulan. Hal ini sontak membuat para prajurit dan komandan kaget, sehingga membuat ia mendapatkan hukuman secara tidak hormat untuk meninggalkan camp karena telah berbohong dan akan dieksekusi jika dirinya masih terlihat di daerah camp. Dalam perjalanan pulang, Mulan merasa sangat bingung dan kecewa. Ia ingat kata-kata Mak Comblang bahwa ia adalah perempuan yang akan menjadi aib bagi keluarga. Tiba-tiba penyihir Xianyang menghampiri Mulan yang terlihat putus asa dan menceritakan bahwa kisah hidupnya sama dengan Mulan. Karena menjadi berbeda dengan orang-orang pada umumnya, dijauhi dan menjadi aib bagi keluarga. Penyihir itu juga menceritakan bahwa penyerangan di pos awal tadi hanyalah sebagai pengalihan untuk membuat istana kosong dari pengawalan para prajurit, sehingga Borihan bisa leluasa dengan mudah masuk ke dalam istana untuk mengeksekusi sang kaisar sebagai wujud balas dendam karena telah membunuh ayahnya. Kemudian Mulan bergegas menuju camp untuk menyampaikan rencana pembunuhan kaisar oleh Borihan. Meskipun Mulan tahu konsekuensinya jika pergi ke camp dirinya akan dieksekusi. Pada mulanya Komandan Tung akan mengeksekusi dirinya, tetapi karena teman-teman Mulan memutuskan untuk percaya, akhirnya sang komandan menyuruh Mulan untuk memimpin pasukan bersama teman-temannya menuju istana. Sementara di istana, penyihir Xianyang menggunakan kemampuannya untuk menyamar sebagai penasihat kekaisaran. Dia membujuk sang kaisar untuk bertarung melawan Borihan duel 1 lawan 1. Akhirnya sang kaisar menyetujui dan mendatangi tempat duel yang telah ditentukan. Akan tetapi di situ sudah ada pasukan Roran yang bersiap untuk mengikat kaisar, sehingga kaisar pun tidak bisa berkutik dan melakukan apa-apa. Sementara pasukan dan teman-teman Mulan berusaha mengalihkan perhatian musuh sehingga Mulan bisa cepat menyelamatkan sang kaisar. Saat hampir sampai di lokasi sang kaisar dieksekusi, Han menembak Mulan dengan panah, tetapi diselamatkan oleh penyihir Xianyang yang telah bersimpati pada Mulan karena telah dikhianati oleh Borihan dengan mengorbankan dirinya berubah menjadi elang. Setelah itu pertarungan antara Mulan terjadi sampai pedang sang ayah jatuh ke dalam lelehan besi. Pada akhirnya Mulan bisa mengalahkan Borihan dengan panah yang dioper kaisar. Mulan tendang dan tembus mengenai leher Borihan. Sang kaisar sangat berterima kasih kepada Mulan atas dedikasinya menyelamatkan rakyat Cina dan dirinya dengan menawarkan agar Mulan bergabung sebagai pengawal pribadinya. Tetapi Mulan menolak tawaran itu karena belum ada izin dari keluarganya. Akhirnya sang kaisar mengizinkan Mulan untuk pulang ke desanya untuk memikirkan tawaran yang diberi. Sesampainya di desa, Mulan bertemu keluarganya dan tidak lama kemudian rombongan kerajaan datang membawa sebuah hadiah pedang khusus dari kerajaan beserta tawaran sekali lagi untuk menjadi pengawal kerajaan. Dan film pun selesai.
Menurut saya pribadi, film Mulan ini mengajarkan kita bahwa setiap orang berhak melakukan sesuatu yang mereka inginkan tanpa memandang batasan gender. Karakter Mulan sendiri juga membuktikan bahwa seorang perempuan juga bisa menjadi kesatria tangguh yang bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Hanya saja karena tidak ada adegan musikal yang sangat khas dari film Disney membuat sedikit kurang pas. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video ini sampai akhir. Saya Ragnala Agung, mohon pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya.